Hai Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, pada hari ini saya ingin membagikan konten terkait amankah daging kambing untuk kesehatan? Atau amankah untuk penderita hipertensi? Dan apakah benar kambing itu mengandung lemak yang tinggi atau kolesterol yang tinggi dibandingkan dengan daging yang lain? Ya, kita langsung aja simak lebih lanjut ya. Yuk kita simak lebih lanjut terkait fakta-fakta seputar konsumsi daging kambing. Jadi apakah betul kolesterol kambing lebih tinggi dibandingkan dengan sapi dan lainnya? Jawabannya ternyata adalah salah ya. Secara umum daging kambing ini memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan sapi dan juga daging ayam. Nah, berikut adalah tabel perbandingan nilai gizi untuk daging kambing, ayam, sapi, babi, dan juga domba. Selain kadar kolesterol yang lebih rendah, daging kambing juga cenderung lebih rendah lemak dan juga kalori dibandingkan dengan daging sapi dan juga ayam, terutama jika dibandingkan dengan potongan daging yang lebih berlemak. Namun, perlu diingat ya, bahwa cara pengolahan dan penyajian daging juga dapat mempengaruhi kandungan kolesterol dan lemak secara keseluruhan. Misalnya saja, pengolahan menggoreng daging atau menambahkan lemak tambahan saat memasak dapat meningkatkan kandungan kolesterol dan juga lemak. Oleh karena itu, memilih metode memasak yang sehat seperti memanggang atau merebus dapat membantu menjaga manfaat kesehatan dari daging kambing. Lalu bagaimana sih jika dibandingkan dengan daging domba? Ketika dibandingkan dengan daging domba, daging kambing memang memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah. Selain itu, daging kambing umumnya lebih rendah lemak dan kalori dibandingkan dengan daging domba. Daging kambing juga cenderung lebih ramping dan memiliki profil lemak yang lebih sehat, termasuk lebih banyak lemak tak jenuh dibandingkan dengan lemak jenuhnya. Nah, dan jika dibandingkan dengan daging lainnya yaitu kambing, ayam, sapi, dan babi, daging domba memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang lebih tinggi atau paling tinggi. Jadi secara keseluruhan, daging kambing bisa menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan dengan daging domba, terutama jika kamu mengkhawatirkan asupan lemak dan juga kolesterol. Namun keduanya tetap bisa menjadi bagian dari diet yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dan dimasak dengan cara yang sehat. Berikut adalah beberapa pertimbangan kesehatan. Yang pertama, ayam. Ayam merupakan pilihan yang baik untuk bagi kamu yang mencari sumber protein rendah lemak dan kolesterol, terutama jika dikonsumsi tanpa kulit. Kemudian sapi memiliki kandungan lemak dan kalori yang lebih tinggi, namun masih merupakan sumber protein yang baik jika dipilih potongan yang lebih ramping. Kemudian domba paling tinggi dalam kalori dan juga lemak, sebaiknya dikonsumsi dengan lebih bijak dalam porsi yang seimbang. Jadi memilih jenis daging ini tergantung pada kebutuhan gizi individu dan tujuan kesehatan kamu ya. Selain itu, cara memasak tadi ya juga berperan penting dalam menentukan kesehatan hidangan tersebut. Lalu apakah konsumsi daging yang lebih tua ini kurang sehat dibandingkan dengan yang lebih muda? Kambing muda yang dimaksud biasanya berusia antara 6 hingga 12 bulan. Konsumsi daging kambing yang lebih tua memang memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan kambing yang lebih muda, baik dari segi tekstur, rasa, maupun kandungan gizi. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjelaskan perbedaan tersebut dan relevansinya terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu kambing muda. Kambing muda ini tekstur dan kelembutannya cenderung lebih lembut dan juga empuk, sehingga lebih mudah dicerna. Kemudian dari segi rasa, memiliki rasa yang lebih ringan dan tidak sekuat daging kambing yang lebih tua, sehingga lebih disukai banyak orang. Kemudian kandungan lemaknya biasanya memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Lalu kandungan nutrisinya masih mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Kemudian selanjutnya adalah kambing tua. Tekstur dan kelembutan. Nah, daging kambing tua ini cenderung lebih keras dan berserat, yang membuatnya lebih sulit untuk dimasak dan juga dikunyah. Kemudian dari segi rasa daging kambing tua ini lebih kuat dan lebih gamey, yang mungkin tidak disukai oleh semua orang. Kemudian kandungan lemak biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan daging kambing yang lebih muda dan bisa meningkatkan asupan kalori dan lemak jenuh. Nah, kesimpulannya secara umum, daging kambing muda mungkin dianggap lebih sehat karena teksturnya lebih lembut dan kandungan lemak yang lebih rendah. Namun, dengan pengolahan yang tepat, daging kambing yang lebih tua ini masih bisa menjadi bagian dari diet yang sehat ya. Yang terpenting adalah memastikan daging tersebut dimasak dengan baik dan dikonsumsi dalam porsi yang seimbang sebagai bagian dari diet yang bervariasi. Lalu bagaimana sih cara yang sehat dalam konsumsi daging kambing? Yang pertama yaitu memilih potongan daging kambing yang lebih rendah lemak. Hal ini dapat membantu menjaga pola makan kita yang lebih sehat.
Nah, berikut adalah penjelasan mengenai beberapa potongan daging kambing dan kandungan lemaknya. Yang pertama yaitu potongan daging kambing yang lebih rendah lemak, yaitu bahu atau shoulder. Nah, daging bahu sering digunakan untuk masakan yang dimasak lebih lama, seperti semur atau kari, karena bisa menjadi empuk setelah dimasak lama. Kemudian yang kedua adalah bagian pinggang atau loin. Pinggang adalah salah satu potongan paling ramping dan lembut dari kambing. Cocok untuk dipanggang, dibakar, atau dimasak dengan cepat. Kemudian potongan daging kambing yang lebih tinggi lemak, diantaranya yang pertama adalah rusuk atau ribs. Potongan rusuk memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dan sering digunakan untuk barbecue atau masakan yang dipanggang. Meskipun rasanya kaya, kandungan lemaknya lebih tinggi, sehingga sebaiknya dikonsumsi dengan lebih bijak ya. Kemudian bagian lainnya adalah kaki. Kaki kambing bisa mengandung lebih banyak lemak dibandingkan dengan bahu atau pinggang. Sering digunakan untuk dipanggang atau dimasak sebagai hidangan besar ya, misalnya seperti kikil dan lain sebagainya. Jadi jika kamu ingin menghindari bagian lemak dari kambing, yang paling tinggi adalah yang dihindari tadi rusuk dan juga kakinya ya. Hindari kedua bagian itu. Kemudian yang lebih rendah lemak tadi adalah bagian bahu dan juga bagian pinggangnya. Selanjutnya yang kedua adalah buang lemak yang berlebih. Sebelum memasak, buang lemak yang terlihat untuk mengurangi kandungan lemak jenuh. Kemudian yang ketiga adalah metode memasak. Pilih metode memasak yang lebih sehat seperti memanggang, membakar, atau merebus untuk membantu mengurangi lemak tambahan. Kemudian yang keempat adalah kurangi garam ya. Jadi kurangi penggunaan garam dan ganti dengan bumbu alami untuk menghindari asupan natrium yang berlebihan. Kemudian tips yang kelima adalah gunakan rempah-rempah dan herbal. Tambahkan rasa pada daging dengan berbagai rempah-rempah dan herbal seperti bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, jintan, rosemary, dan thyme. Bumbu-bumbu ini dapat menambah rasa tanpa menambah kalori atau lemak. Kemudian tips yang keenam adalah tidak berlebihan dalam konsumsi daging. Jadi secukupnya aja ya, dan variasikan sumber protein dalam diet kamu dengan ikan, ayam tanpa kulit, dan protein nabati. Jadi jangan hanya konsumsi daging kambing aja ketika kamu mendapatkan daging dari Idul Adha ya. Jadi kombinasikan juga dengan sumber protein lainnya. Baik Sobat Nufi, demikian tadi ya konten terkait kesehatan dari daging kambing. Semoga konten pada hari ini bermanfaat ya. Dan jika kamu suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Atau jika kamu ada kritik dan saran atau pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.